Di luar dugaan berbagai pihak, apalagi dugaan pasar taruhan, sebagaimana dipercaya oleh Gereja Katolik, Roh Kudus melalui para kardinal peserta konklav telah memilih Kardinal Robert Francis Prevost, kelahiran Amerika namun berkewarganegaraan Peru, menjadi pengganti Paus Fransiskus. Ketua Presidium KWI Monsinyur Antonius Bunyamin Subianto memberikan penjelasan terkait konklav dan figur Paus Leo ke-14. Konklav kali ini berjalan dengan relatif baik, cepat juga. Dalam waktu 25 jam sejak konklav dibuka, terpilihlah Kardinal Robert Francis Prevost OSA sebagai Paus yang memilih nama Leo ke-14. Menurut Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang berbicara via telepon dengan saya, dalam pembicaraan selama masa duka itu ada pertemuan-pertemuan para kardinal setiap hari, itu berbicara tentang figur paus yang akan datang itu seperti apa. Rasa-rasanya harapan-harapannya itu mengarah pada figur Fransiskus kedua yang akan meneruskan. Dan rupa-rupanya suara itu sejak awal, sejak pemilihan sudah tertuju kira-kira siapa yang akan terpilih. Maka tidak begitu lama terpilihlah Kardinal Robert Prevost sebagai Paus, dan para kardinal ini yang hadir di sana menerima dengan sukacita Paus Leo ke-14 ini. Dan ini Paus dari Ordo Santo Agustinus yang pertama. Paus pertama juga yang lahir di Amerika Serikat dan berkebangsaan berkewarganegaraan Peru. Dan mudah-mudahan ini dua kombinasi yang luar biasa, latar belakang negara maju yang kita tahu superpower dengan negara Peru, Amerika Selatan, pinggiran, banyak kaum miskin, banyak kaum menderita. Ini menjadi kombinasi yang luar biasa. Maka itulah sebabnya kenapa yang bagi saya memilih nama Leo 14 juga. Siapa yang menyangka 10 tahun yang lalu Paus Fransiskus itu melihat dalam diri sosok seorang imam yang mungkin adalah cerminan dirinya. Maka 2014 beliau diangkat pas Pater Robert Prevost ini diangkat menjadi administrator keuskupan Chiclayo di Peru. Kemudian 2015 menjadi uskup, dan kemudian 2023 dipanggil ke Roma menjadi paus dan menjadi prefek atau kepala dikasteri atau komisi untuk pemilihan para uskup, yaitu pemilihan para uskup untuk negara-negara maju atau gereja-gereja maju, tidak termasuk Indonesia tapi negara-negara maju. Dan makin dekat dan juga menjadi presiden duta perdamaian untuk gereja-gereja di Amerika Latin. Jadi kedekatan itu kita jumpai. Jadi seperti itu ya, seperti seakan-akan sebenarnya ini kembaran Paus Fransiskus yang lebih muda, hidup sederhana, ya, penuh bela rasa, hidup suci, penuh dedikasi yang muncul di dalam pribadi Kardinal Robert Francis Prevost. Maka bagi saya, kenapa tidak memilih Fransiskus II? Ini tafsiran yang bisa mudah-mudahan tidak salah ya, sejauh yang saya amati, yang saya yakini. Maka saya menduga begini, dia ingin melanjutkan karya pastoral, menghadirkan Paus Fransiskus dengan gebrakan Leo ke-13. Dan kita tahu siapa Leo ke-13, itu adalah Paus yang pertama menerbitkan ensiklik ajaran sosial gereja Rerum Novarum pada 15 Mei 1891 yang kemudian menjadi dasar ajaran-ajaran sosial gereja setelah itu. Maka seluruh ajaran sosial gereja yang sekarang diungkapkan dan juga diajarkan oleh Paus, termasuk oleh Paus Fransiskus, itu adalah berdasar pada Rerum Novarum ini. Dan gebrakannya luar biasa kalau kita perhatikan gitu. Seakan-akan situasi 1891 itu sama ada di alam miskin dengan kompleksitas lebih rumit. Maka hal ini tidak hanya diatasi dengan gebrakan
moral, tetapi dengan pendekatan spiritual, kasih dan bela rasa. Maka Paus pertama tampil mengatakan damai sejahtera bagi kalian semua. Kata-kata siapa itu? Itu kata-kata Yesus yang dipakai yang disampaikan oleh Yesus pertama muncul di ruang ketika para murid Yesus yang sedang mengalami down karena dunia seakan-akan kacau semua. Yesus andalannya wafat. Yesus damai sejahtera bagi kamu, memberi harapan. Seakan-akan mengajak juga kepada kita, mari dalam situasi seperti saat ini, kalau orang bilang krisis moral, krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, mari kita tetap berharap, mari kita berjuang, dan kalianlah duta-duta perdamaian dan duta-duta damai sejahtera. Maka beliau berkata, mari kita bangun jembatan. Ya, begitu jalan, mari kita berjalan bersama kembali. Ya, berjalan bersama. Maka kemarin dalam perayaan Ekaristi pertama bersama dengan para kardinal, sebelum menyampaikan khotbah dalam bahasa Itali, beliau menyampaikan pengantar dalam bahasa Inggris, mengajak para bapak kardinal, mari para bapak kardinal berjalanlah bersama dengan saya. Saya tidak bisa berjalan sendiri, saya membutuhkan para bapak kardinal untuk mengembalakan gereja, membawa perdamaian ini. Maka beliau mengajak semua orang, semua gereja Katolik dan semua orang yang berkehendak baik untuk bersama-sama membangun dunia yang lebih damai. Maka saya kira figur teladan kehidupan karya Paus Fransiskus akan kita lihat dalam diri Paus Leo ke-14 dengan penerapan kebijakan dan tindakan pastoral yang saya kira disesuaikan dengan situasi yang dalam dinamika sosial politik yang terus menerus yang cepat. Jadi luar biasa. Bonusnya apa? Paus Leo ke-14 ini pernah ke Indonesia, bukan sebagai paus, sebagai superior jenderal Ordo Fratrum Sancti Agustini OSA yang ada di Keuskupan Manokwari Sorong. Dan uskup nanti yang terpilih putra Papua pertama Timika itu adalah uskup Bernardus Devotwitz baru OSA dari Indonesia. Nah, 22 tahun yang lalu sebagai superior jenderal namanya Pater Robert Francis Brepos berkunjung, artinya pasti mendarat di Indonesia dan kemudian ke tanah Papua. Jadi bonusnya adalah bagi kita, beliau sudah mengenal kita misalnya, dan Indonesia kita berharap juga ada di hati mereka. Nah, hari ini kita menulis surat ucapan terima kasih juga, ucapan profisiat juga, di antara di bawahnya mengingatkan beliau bahwa beliau pernah berkunjung ke Indonesia sebagai superior jenderal. Siapa tahu dengan kemurahan hatinya pada suatu hari juga berkunjung ke Indonesia sebagai paus. Ya, itu kita sudah sampaikan juga yang akan kirimkan kepada Paus Leo ke-14. Maka kita optimis dan bersukacita bahwa apa yang telah diperjuangkan oleh Paus Fransiskus selama 12 tahun akan diteruskan oleh beliau, bahkan lebih diintensifkan dengan energi yang luar biasa karena beliau jauh lebih muda dibandingkan Paus Fransiskus pada masa ketika wafatnya. Sekarang beliau pada usia 69. Maka gereja Katolik diharapkan juga menyuarakan suara kenabian untuk mewujudkan perdamaian dunia, membela mereka yang miskin, lemah dan menderita. Maka dalam sambutan pertama, kalau kita lihat itu apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, itulah apa yang dijalankan oleh Paus Fransiskus. Maka saya mengatakan cerminan Paus Fransiskus ada dalam Bibli dan menggunakan gebrakan batu. Maka siapakah Paus Leo ke-14 ini? Yaitu Paus Fransiskus yang bangkit dengan semangat gebrakan Paus Leo ke-13. Mudah-mudahan ya, dengan bukan hanya
dunia yang makin berkembang dalam hidup perdamaian sejahtera, tapi Indonesia juga akan merayakan. Dan mudah-mudahan Indonesia yang baru saja dikunjungi oleh Paus Fransiskus belum 1 tahun, ya, dengan tema iman, persaudaraan dan bela rasa, di mana iman yang teguh pada Tuhan itu menghasilkan komitmen yang kuat pada manusia dan diwujudkan dalam bela rasa konkret. Dan persis apa yang dihidupi oleh Paus Fransiskus itu kita jumpai dalam Paus Leo ke-14. Kita doakan Paus Leo ke-14 semoga sehat, kuat, penuh berkat, dapat menggembalakan bukan hanya gereja Katolik seluruh dunia, tetapi juga menjadi contoh dan teladan figur Bapa kemanusiaan bagi seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Begitu teman-teman, paparan ataupun informasi dari Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia terkait dengan terpilihnya Paus Leo ke-14. Saya buka termin untuk pertanyaan supaya tidak lupa salah satu dulu ya. Ya, Mas. Pendek, jelas karena waktunya juga terbatas. Terima kasih. Saya Emmanuel Gapaloka dari tempusdei.id. Pertama, saya melihat figur kedua paus, yakni Paus Fransiskus dan Paus Leo ke-14 adalah dua paus yang sederhana, dekat dengan orang miskin. Paus Fransiskus di Buenos Aires sangat dekat dengan Vilas Miserias. Demikian pula Paus Leo ke-14 dekat dengan masyarakat miskin di Peru. Kita tarik ke Indonesia sekarang. Pertanyaan saya, bagaimana Gereja Katolik Indonesia membawa semangat atau spiritualitas kedua paus ini untuk merevitalisasi semangatnya untuk melayani orang miskin di Indonesia, tidak hanya miskin dalam arti materi, tetapi juga miskin dalam spiritualitas. Salah satu contoh miskin spiritualitas adalah semakin merajalelanya korupsi. Ini merampas hak orang miskin, kata Paus Fransiskus. Bagaimana menghadapi ini semua? Terima kasih. Baik, saya kira kebijakan-kebijakan dan teladan itu akan disampaikan sebagaimana Paus Fransiskus secara umum, dan kita Gereja Indonesia di bawah pimpinan para gembala, para uskup, itulah yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu sebetulnya diharapkan umat sendiri dengan masyarakat bersama-sama yang mengatasi persoalan-persoalan sosial termasuk kemiskinan ini. Sehingga itulah yang diajak oleh Paus Leo ke-14, mari bersama-sama. Tidak berkata saya akan begitu, tapi mari saudara-saudara bersama-sama berjalan bersama. Dan itu persis apa yang disampaikan Paus Fransiskus berkali-kali yang mengutip pepatah Afrika. Kalau mau berjalan cepat, jalan sendiri, tapi lelah tidak akan bertahan lama. Tapi kalau mau mencapai tujuan, berjalanlah bersama-sama. Kita bisa berjalan sampai jauh, sampai lama mencapai tujuan. Ya, dan itulah yang disampaikan oleh Paus Leo. Mari berjalan bersama-sama. Ini juga suatu kerendahan hati beliau bahwa menjadi paus bukan semuanya dilakukan sendiri, tapi ada bersama. Maka beliau mengutip Santo Agustinus, ya, yang mengatakan di hadapan kalian saya uskup, bersama kalian saya seorang Kristen, seorang Katolik, seorang umat. Terima kasih.